Welcome to the fair running of the Las Vegas Grand Prix. You can see it from space. Here we go then. Mungkin tidak ada yang lebih baik menunjukkan skala kolosal Formula One selain tambahan terbaru di kalender 5 benua. Grand Prix Las Vegas dimulai pada tahun 2023. Formula One balapan di salah satu jalan paling ikonik di Amerika, Las Vegas Strip. Namun untuk memfasilitasi satu balapan jalanan, Formula One membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekedar aspal dan lampu neon. Mereka membutuhkan rumah sementara bagi 10 tim, sebuah paddock permanen yang harus berdiri hanya beberapa langkah dari salah satu nilai tanah komersil tertinggi di dunia. Dan itu bukan masalah bagi Formula One. Yang sering luput dari perhatian adalah satu fakta yang sederhana. Las Vegas Strip bukan sekedar jalanan, ia adalah mesin uang. Setiap meter aspal di strip berdiri di atas nilai komersial yang dirancang untuk tidak pernah tidur. Hotel, kasino, pertunjukan, dan lalu lintas wisata bergerak 24 jam sehari dengan satu tujuan, memaksimalkan arus manusia dan uang. Chilly and rainy weather across southern As Nevada. it stands, a half an inch of rain at the Well, airport. Dan justru di ruang inilah Formula One memutuskan untuk masuk. Bukan menyewa, bukan menumpang, tapi mengambil alih. Formula One membayar sekitar 240 juta dolar untuk sebidang tanah persegi yang secara fisik terlihat kecil, sekitar 400 meter di setiap sisinya. Namun secara ekonomi bernilai luar biasa tinggi. Harga itu tidak dibayar untuk bangunan lama, tidak untuk hotel megah, tidak untuk kasino, melainkan harga itu dibayar semata-mata untuk hak berada sedekat itu dengan jantung strip. Dan setelah tanah dibeli, masalahnya baru muncul. Tanah kosong itu harus diubah menjadi paddock Formula One, fasilitas teknis berstandar tertinggi di motorsport. Ini bukan garasi biasa, ini adalah pusat logistik 10 tim elit dunia. Ruang kerja ratusan teknisi, markas sementara pembalap bernilai ratusan juta dolar, dan pusat operasi siaran global. Semua harus bersifat sempurna dalam satu akhir pekan, lalu ditinggalkan. Proyek ini dipercepat secara ekstrim, biaya konstruksinya dilaporkan melebihi 100 juta dolar, dan itu pun belum menyentuh lintasan balapnya. Lalu kita sampai pada masalah paling krusialnya, jalan kota bukan lintasan balapan. Aspal Las Vegas Strip dirancang untuk SUV, bus wisata, dan lalu lintas berat harian, bukan mobil F1, yang menghasilkan gaya tekanan ribuan kilogram di kecepatan lebih dari 300 km per jam. Jika dibiarkan, permukaan jalan akan bergelombang, terlalu licin di suhu dingin malam, dan berpotensi memantul secara berbahaya. Artinya, tanpa modifikasi total, balapan tidak mungkin dilakukan. Solusinya, Formula One mengaspal ulang kota. Bukan sebagian, bukan tambal sulam. Dan yang paling ironisnya, semua ini dilakukan di kota yang bergantung pada kelancaran lalu lintas wisata. Penduduk lokal menanggung dampaknya, kemacetan kronis, akses terputus, dan kota yang terasa dikunci demi untuk satu acara global. Namun bahkan setelah aspal selesai, transformasi belum berhenti. 2 bulan menjelang balapan, strip mulai berubah wajah. Tribun raksasa dipasang, jembatan penyeberangan dibangun, struktur sementara berdiri di mana-mana. Beberapa pohon harus dipindahkan. Air mancur Bellagio, ikon visual Las Vegas, dikeringkan sementara. Strip yang biasanya dikendalikan kasino kini tunduk pada jadwal Formula One. Dan ketika semua dihitung, tanah, paddock, aspal, struktur sementara, logistik, kompensasi gangguan kota, total biaya mengembangkan sirkuit jalanan Vegas melampaui $500 miliar. Bukan untuk musim, bukan untuk fasilitas permanen yang dipakai harian,
tetapi untuk satu balapan yang berlangsung sekitar 90 menit. Dan di titik inilah kita mulai menyadari satu hal. Grand Prix Las Vegas bukan sekedar balapan, ia adalah pernyataan kekuasaan ekonomi tentang sejauh apa Formula One bersedia melangkah demi berada di pusat perhatian dunia. Dan ini baru bagian awal cerita. Untuk benar-benar memahami absurditas skala ini, kita perlu pembanding yang adil. Tidak jauh dari Las Vegas Strip, hanya beberapa blok ke selatan, berdiri sebuah bangunan permanen yang sering disebut salah satu stadion paling mahal di dunia. Stadion ini menelan biaya sekitar 2 miliar dolar dan menjadi rumah bagi Las Vegas Raiders, salah satu tim olahraga paling bernilai di dunia yang bermain di NFL, liga olahraga dengan pendapatan terbesar secara global. Tapi yang sering tidak disadari adalah ini. Stadion ini tidak dibangun untuk satu acara. Ia digunakan 8 pertandingan kandang NFL tiap musim. Sepak bola perguruan tinggi, konser skala global, bulat profesional, event besar lainnya sepanjang tahun. Sekarang, mari kita lakukan satu perhitungan sederhana. Jika biaya konstruksi stadion itu dibagi hanya dengan 8 pertandingan kandang NFL per tahunnya, maka biaya konstruksi efektifnya sekitar 250 juta dolar per acara. Itu sudah terdengar ekstrim, namun disinilah Formula One melampaui logika konvensional. Sirkuit Las Vegas Formula One menghabiskan lebih dari $0,5 miliar untuk infrastruktur yang sebagian besar bersifat sementara. Dibangun, digunakan, lalu dibongkar. Hanya dipakai untuk satu balapan per tahunnya. Artinya secara kasar, Formula One menghabiskan 2 kali lipat biaya konstruksi per acara dibandingkan stadion NFL bernilai $2 miliar. Dan bedanya, stadion ini menghasilkan nilai sepanjang tahun. Sirkuit jalanan Vegas hidup selama satu akhir pekan. Setelah bendera finish dikibarkan, setelah kamera dimatikan, dan setelah para pembalap pulang, kota harus mengembalikan dirinya sendiri ke fungsi yang normal. Aspal tetap ada, namun tribun hilang, jembatan sementara dibongkar, pedok kembali menjadi properti real estate mahal yang menunggu fungsi berikutnya. Namun Las Vegas bukan pengecualian. Model ini sudah menjadi ciri khas Formula One modern. Setiap tahunnya Singapura menutup Marina Bay, Jalan Monaco berubah menjadi lintasan balapan, dan setengah lusin kota lain menyesuaikan ruang publiknya demi satu akhir pekan balapan. Di banyak lokasi ini, infrastruktur yang dibangun, tempat parkir, tribun, bangunan pendukung, hampir tidak digunakan sama sekali di luar Grand Prix. Secara logika perkotaan, ini adalah efisiensi ekstrim. Namun disinilah paradok Formula One muncul. Meskipun biayanya luar biasa, gangguannya yang masif, dan utilisasi yang sangat rendah, banyak dari balapan ini tetap menguntungkan. Tidak semuanya, tetapi cukup banyak hingga Formula One hari ini memiliki lebih banyak kota yang ingin menjadi tuan rumah daripada slot balapan yang tersedia di dalam kalender. Akibatnya beberapa Grand Prix lama tersingkir, jumlah balapan diperluas. Bahkan muncul sistem rotasi 2 tahunan karena permintaan yang terlalu tinggi. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Jika Formula One bisa menghabiskan uang dengan tingkat efisiensi seperti ini dan tetap diminati, maka apa yang sebenarnya mereka jual? Balapan atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke bagian berikutnya. Masa ketika Formula One hampir kehilangan segalanya. Untuk memahami kenapa Formula One hari ini bisa menghabiskan ratusan juta dolar demi satu balapan, kita harus mundur sebentar ke masa ketika olahraga ini justru kehilangan penontonnya. Sekitar 1 dekade lalu, Formula One tidak terlihat seperti fenomena global. Ia terlihat lelah. Angka penonton turun dari tahun ke tahunnya. Sponsor mulai ragu. Beberapa balapan gagal mendapatkan pendanaan. Dan sebagian sirkuit lama bahkan mengundurkan diri karena tidak lagi menguntungkan. Di tahun 2015, situasi ini mencapai titik nadirnya. Dalam 7 tahun, jumlah penonton global Formula One menyusut hingga tinggal sepertiganya. Dan ironisnya, penyebabnya bukan skandal, bukan kecelakaan yang besar, bukan krisis ekonomi. Masalahnya jauh lebih sederhana. Formula One menjadi membosankan. Sebagian besar pengalaman penonton Formula One dibangun di atas satu narasi besar, perebutan gelar juara dunia. Namun di pertengahan 2010-an, narasi itu nyaris tidak ada. Kita ambil contoh pada musim 2015. Juara bertahan Lewis Hamilton memenangkan balapan pembuka musim di Australia.
Artinya sejak balapan pertama, ia sudah memimpin klasemen kejuaraan. Di balapan kedua, Sebastian Vettel memang menang, namun posisi kedua Hamilton cukup untuk membuatnya tetap di puncak klasemen. Dan setelah itu Hamilton tidak pernah turun di posisi pertama klasemen sepanjang 19 balapan musim tersebut. Bagi penonton casual, tidak ada ketegangan, tidak ada pertarungan jangka panjang, hanya dominasi. Hamilton dan rekan setimnya di Mercedes memimpin sekitar 82% dari seluruh lap balapan. 3 pembalap teratas secara kolektif memimpin 97% lap sepanjang musim. Mercedes memenangkan 16 dari 19 balapan, dan seringkali mobil mereka finish puluhan detik di depan pesaing terdekat. Bagi penggemar hardcore teknik, ini mungkin mengagumkan. Namun bagi mayoritas penonton TV, ini terasa seperti menonton hasil yang sudah diketahui selama 90 menit. Dan ini bukan pengecualian. Dalam 20 musim terakhir sebelum 2015, kejuaraan pembalap hanya benar-benar ditentukan di balapan terakhir, sebanyak 8 kali. Di semua musim lainnya, juara sudah mengunci gelar secara matematis beberapa balapan sebelum musim berakhir. Seringkali bahkan jauh sebelum penonton merasa musim itu masih menarik. Sebagai produk hiburan, ini adalah masalah besar. Karena Formula One pada akhirnya bukan hanya olahraga teknik, ia adalah tontonan global. Dan disinilah letak paradoksnya. Formula One membosankan bukan karena gagal secara teknis, justru karena ia berhasil terlalu sempurna. Formula dalam Formula One bukan sekedar nama, ia merujuk pada seperangkat aturan teknis yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tim dalam perancangan mobil mereka. Berbeda dengan NASCAR di mana semua tim menggunakan mobil yang hampir identik atau IndyCar yang memberi ruang inovasi sangat terbatas. Formula One bersifat open development. Tim yang dengan sumber daya terbesar dapat meneliti lebih dalam, mengembangkan lebih cepat, dan menciptakan mobil yang begitu unggul, hingga keterampilan pembalap tidak lagi cukup untuk mengejar. Ketika satu tim menemukan solusi teknis terbaik, dominasi bisa bertahan bertahun-tahun. Dan rahasia teknik itu tidak terlihat di kamera, tidak terasa di layar, tidak bisa dinikmati oleh penonton casual. Yang terlihat hanyalah satu mobil di depan dan yang lain tertinggal. Inilah titik di mana Formula One menghadapi dilema eksistensi. Mereka tidak bisa menghilangkan inovasi, karena itu inti DNA olahraga ini. Namun jika mereka membiarkan semuanya berjalan apa adanya, mereka akan terus kehilangan penonton. Dan disinilah perubahan terbesar Formula One tidak dimulai dari lintasan, melainkan dari cara bercerita. Bagian berikutnya adalah titik balik saat Formula One berhenti menjual balapan dan mulai menjual manusia di balik helm. Bagian 4. Perubahan Formula One tidak dimulai dari mesin, tidak dari aerodinamika, dan bahkan bukan dari regulasi. Perubahan ini dimulai pada tahun 2016, ketika kepemilikan olahraga ini berpindah tangan ke Liberty Media. Visi mereka sederhana, dan justru karena itu radikal. Mereka sadar pada satu hal, Formula One tidak kekurangan teknologi. Formula One kekurangan cerita. Bukan cerita siapa yang tercepat, tetapi siapa mereka yang berada di balik helm. Langkah pertama terasa sepele, tapi dampaknya besar. Pada awal 2017, pembatasan media sosial yang selama puluhan tahun membelenggu tim dan pembalap dicabut. Untuk pertama kalinya, kamera boleh masuk paddock tanpa izin rumit. Video pendek boleh diunggah bebas. Rutinitas harian pembalap tidak lagi dianggap rahasia eksklusif. Hasilnya, Red Bull mengunggah video Daniel Ricciardo yang ia sedang sarapan, ia sedang bercanda, dan bersiap untuk masuk dalam mobil. Mercedes menampilkan timnya bekerja semalaman demi menyiapkan mobil Lewis Hamilton. Yang menarik, komentar penonton tidak membahas mobil, mereka membahas orangnya. Baru tahu kalau dia seperti ini, dia ternyata karismatik, aku suka kepribadiannya. Formula One menemukan sesuatu yang selama ini hilang, koneksi emosional. Momentum ini kemudian diperkuat secara sistematis. Akun media sosial resmi Formula One berubah dari papan pengumuman yang kaku menjadi ruang interaksi. Kontennya tidak lagi hanya soal hasil balapan, tetapi ulang tahun pembalap, candaan internal tim, dan konflik kecil yang manusiawi. Siaran TV ikut berubah. Radio komunikasi pembalap yang dulunya tersembunyi kini diperdengarkan ke publik. Penonton bisa mendengar kepanikan strategi, perdebatan dengan engineer, frustasi saat disalib, dan emosi mentah di bawah tekanan. Formula One akhirnya terdengar hidup,
Namun puncaknya datang pada tahun 2018 saat Netflix merilis Drive to Survive. Serial ini tidak dibuat untuk penggemar F1, justru sebaliknya, ia dibuat untuk yang tidak pernah peduli dengan F1. Drama diperbesar, konflik dipersonalisasi, kemenangan dan kegagalan dibingkai sebagai perjalanan manusia. Hasilnya luar biasa. Jutaan penonton baru masuk, banyak diantaranya belum pernah menonton satu balapan pun. Di Amerika Serikat, pasar yang selama puluhan tahun kebal terhadap Formula One, penonton melonjak drastis. Grand Prix Austin memecahkan rekor kehadiran. Miami dan Las Vegas masuk kalender. Formula One tidak lagi sekedar olahraga Eropa elit. Ia menjadi produk hiburan global. Namun ada ironi pahit di balik kebangkitan ini. Semua keberhasilan ini tidak mengubah satu fakta dasar. Formula One masih bisa menjadi membosankan. Musim 2022 dan 2023 kembali didominasi oleh satu tim, satu pembalap, dan satu narasi. Penonton memang masih datang, tapi pertumbuhan mulai stagnan. Inilah ujian sesungguhnya Formula One pada hari ini. Bukan lagi soal bagaimana menarik penonton baru, tetapi bagaimana mempertahankan perhatian ketika hasil balapan kembali bisa ditebak. Formula One hari ini bukan sekedar olahraga balapan, ia adalah eksperimen besar tentang bagaimana hiburan modern bekerja. Ketika balapan tidak selalu seru, mereka menjual cerita. Ketika teknologi terlalu kompleks, mereka menyorot manusia. Ketika dominasi tak terhindarkan, mereka membangun emosi di luar lintasan. Grand Prix Las Vegas dengan biaya lebih dari $500 miliar bukan tentang 90 menit balapan. Ia tentang citra, ia tentang atensi, ia tentang relevansi. Dan posisi di budaya populer, Formula One belajar satu pelajaran penting yang kini ditiru hampir semua liga olahraga. Orang tidak harus menang untuk dicintai, mereka hanya perlu dikenal. Dan selama penonton masih peduli pada siapa yang berada di balik helm, Formula One akan tetap hidup, bahkan ketika hasil balapan sudah bisa ditebak sejak lampu start padam. Begitulah cerita dari Formula One di Las Vegas. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you!